warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi muda di Indonesia? Semoga baik-baik saja. Nah, di masa pandemi ini jangan lupa untuk menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Baik, pada kali ini kita akan belajar lagi geografi, yaitu bab 1 tentang letak Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar 3 subbab materi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang yang keempat, yaitu potensi pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Nah, di belakang saya ini ada peta tentang persebaran sumber daya mineral, minyak bumi, dan gas alam. Nah, kita akan membahas ini sedikit nanti, yaitu minyak bumi dan gas alam di Indonesia, kekayaan sumber daya alam yang ada di laut Indonesia. Baik, kita akan masuk ke materi subbab keempat, yaitu potensi pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Potensi pengelolaan sumber daya laut Indonesia itu terdiri dari sumber daya alam terbarukan, yang pertama, yang kedua sumber daya alam tidak terbarukan, dan yang ketiga adalah sumber daya laut yang berasal dari jasa. Nah, sumber daya alam terbarukan itu contohnya yaitu perikanan, hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan itu terdiri dari minyak bumi, gas, dan mineral. Yang ketiga, sumber daya alam laut yang berasal dari jasa yaitu pariwisata bahari, transportasi, dan industri maritim. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu sumber daya alam perikanan. Sumber daya alam perikanan itu terdiri dari dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Di mana perikanan tangkap itu berasal dari laut, sedangkan perikanan budidaya itu berasal dari daerah pesisir dan tambak. Sumber daya alam perikanan di Indonesia itu mencapai dan bisa memproduksi sampai 6,4 juta ton per tahun. Penghasilan ikannya itu sampai 6,4 juta ton yang diambil para nelayan Indonesia. Yang diambil para nelayan Indonesia itu terdiri dari dua kelompok ikan, yaitu kelompok ikan pelagis dan demersal. Kelompok ikan pelagis itu terdiri dari seperti ikan tuna yang pertama, yang kedua ikan cakalang, yang ketiga ikan kembung, dan yang keempat ikan lamun. Sedangkan kelompok ikan demersal itu terdiri dari ikan kakap merah, yaitu ikan yang paling mahal di Indonesia yang biasanya diekspor ke negara lain. Ya, ikan kakap merah. Nah, itulah sumber daya alam perikanan di Indonesia. Sumber daya alam perikanan ini terjadi berbagai permasalahan seperti illegal fishing dan overfishing. Nah, illegal fishing ini biasanya dilakukan oleh negara-negara lain dan dia mengambil ikan di laut Indonesia. Indonesia mengalami kerugian sekitar 300 triliun per tahun akibat dari overfishing dan illegal fishing yang terjadi di laut Indonesia. Nah, dapat dibayangkan banyak sekali kerugian Indonesia dari lautnya. Nah, semoga saja pemerintah Indonesia bisa menanggulangi permasalahan hal tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu energi kelautan Indonesia. Nah, potensi pengelolaan sumber daya laut Indonesia ini terdiri dari yang kedua yaitu energi kelautan Indonesia. Energi kelautan Indonesia ini dapat dikatakan yang terbaik dan terbesar di dunia. Nah, tapi sayangnya masih belum bisa kita maksimalkan secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang ada di Indonesia.
Energi kelautan yang digunakan biasanya yang pertama yaitu energi gelombang laut. Satu tadi energi gelombang laut, yang kedua energi pasang surut yang biasanya ada di Kalimantan dan Jawa. Yang ketiga yaitu energi panas laut. Nah, biasanya pertemuan arus panas dan arus dingin yang ada di laut Indonesia itu biasanya dijadikan potensi untuk pembangkit listrik. Nah, tapi masih belum optimal. Nah, kita masih bekerja sama dengan negara lain untuk mengoptimalkan agar energi laut Indonesia ini bisa kita manfaatkan secara maksimal. Apabila sudah maksimal, maka hal tersebut akan berdampak positif, yaitu tidak adanya pencemaran. Nah, yang ketiga yaitu sumber daya alam minyak dan gas bumi. Nah, Indonesia ini memiliki peranan strategis di sumber daya alam minyak bumi dan gas. Nah, di mana juga sumber daya alam minyak bumi dan gas ini peranannya sangat strategis di suatu negara untuk pembangunan. Minyak dan gas bumi ini menjadi sumber energi, bahan bakar, dan penerimaan devisa negara. Nah, hasil ekspor biasanya kita minyak bumi dan gas alam ini biasanya kita ekspor ke negara lain untuk meningkatkan devisa negara kita. Nah, minyak dan gas bumi ini biasanya berasal dari pantai. Sekitar 70% cadangan minyak bumi dan gas alam ini terdapat di kawasan pesisir dan pantai, serta biasanya terdapat di cekungan-cekungan. Nah, Indonesia memiliki 60 cekungan potensial dan 11 sudah berproduksi, sedangkan 49 lainnya masih belum kita optimalkan. Nah, kawasan ini juga kaya akan emas, perak, timah, dan mineral-mineral lainnya. Nah, coba kita lihat sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Nah, di sini Kepulauan Natuna. Dilihat di sini ada lambang segitiga merah. Apa sih lambang segitiga merah? Kita lihat keterangannya. Nah, ternyata lambang segitiga merah itu adalah minyak bumi. Itu berasal dari mana saja? Yang pertama yaitu Kepulauan Natuna. Ada juga di Medan. Kalau di lautnya juga di Kepulauan Bawean. Ini Kepulauan Bawean. Ya, selanjutnya yaitu Kepulauan Balagan. Selanjutnya di sini Laut Banda. Nah, ini adalah Laut Banda ini. Tulisannya Laut Banda. Oke. Selain minyak bumi, ini ada juga lambang seperti lambang ini. Nah, apa sih lambang ini nih? Coba kita lihat di bawah keterangannya. Nah, ini adalah gas alam ternyata. Lalu di mana saja sih gas alam? Nah, gas alam tadi berada di Arun. Selain Arun, di Kepulauan Natuna. Selain Kepulauan Natuna, ada juga lagi ya. Oh ya, itu aja sih. Nah, banyak sebenarnya. Habis itu, nah kalau kita lihat yang warna ini apa sih nih? Ini nih. Nah, ini warna oranye ini adalah emas. Nah, ternyata banyak sekali kita
sumber daya alam emas. Nah, ini segitiga ini adalah emas semua ini. Nah, makanya yang tinggal di sini ini biasanya kaya-kaya. Oke, baik. Nah, itulah kekayaan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah paham tentang kekayaan minyak bumi dan gas alam yang sudah kita lihat petanya, peta Indonesia? Nah, mudah-mudahan kalian paham dan kalian menguasai negara kita ini, menguasai tentang pengetahuan, segala pengetahuan tentang negara kita, agar nantinya kalian bisa menjadi orang yang pintar dalam menguasai suatu negara. Oke, yang keempat yaitu wisata bahari. Tadi kan yang pertama sumber daya alam perikanan, yang kedua energi kelautan, yang ketiga sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, yang keempat kita akan masuk ke wisata bahari. Nah, wisata bahari ini biasanya terdiri dari yang pertama yaitu rekreasi perahu, yang kedua biasanya kapal pesiar, yang ketiga yaitu olahraga, yang keempat adalah wisata satwaliya, yang kelima pendidikan biota laut. Indonesia ini kaya, sangat kaya akan wisata bahari. Indonesia memiliki 950 spesies terumbu karang, 263 jenis ikan hias, 8.500 ikan tropis, dan 555 spesies rumput laut, dan 18 spesies padang lamun. Nah, tempat wisata yang paling terkenal di Indonesia itu saya sebutkan ya. Yang pertama, satu, yaitu Kepulauan Seribu yang berada di Jakarta. Yang kedua, Bali. Yang ketiga, Bunaken yang berada di Sulawesi Utara. Yang keempat, Wakatobi yang berada di Sulawesi Tenggara. Yang kelima, Mandalika yang sekarang ini digunakan atau dibangun sirkuit Formula One. Yang keenam yaitu Lombok yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Yang ketujuh, Ambon yang berasal dari Maluku. Yang kedelapan yang paling terkenal juga yaitu Raja Ampat, yaitu yang berasal dari Papua. Nah, pengelolaan wisata bahari ini terkendala pada satu, yaitu akses menuju jalan. Nah, jalan Indonesia itu untuk menuju jalan ke tempat wisata itu masih sangat buruk dan masih dibangun oleh pemerintah dalam tahap pembangunan. Yang kedua yaitu fasilitas daerah tujuan ini kurang memadai. Nah, sehingga orang ingin pergi ke tempat tujuan, tempat wisata itu berpikir dua kali karena fasilitasnya sangatlah kurang. Nah, semoga pemerintah bisa mengatasi hal tersebut agar wisata-wisata yang ada di Indonesia bisa kita maksimalkan. Yang ketiga yaitu atraksi daerah wisata. Nah, atraksi ini sangatlah penting, biasanya seperti berselancar. Nah, itu penting karena biasanya untuk kepuasan para wisatawan. Nah, selain itu juga harus memenuhi sabta pesona. Sabta pesona ini terdiri dari yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan penuh kenangan. Apalagi pergi dengan pasangan, itu sangat penuh kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan saya berikan tugas analisis untuk pemikiran kalian agar kalian semakin cemerlang dalam berpikir. Nah, tunggu saja tugasnya, nanti akan saya umumkan. Nah,
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.